Nafiza, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbis rabbana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah ya Tuhan kami yang berada di ruangan ini bersungguh-sungguh dalam belajar untuk menggapai cita-cita agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama dan orang tua. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajari kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Dan sepertinya ada yang loyo-loyo nih nak ya. Kita terus semangat dulu yuk. Kita mulai ya, supaya kita lebih semangat lagi. Kita breaking dulu sebentar ya. Siapa kita? Siswa SMP Negeri 4 Muara Bungo. Mana kita? SMP Negeri 4 Muara Bungo. Tetap semangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita ya mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini ya maknanya adalah membuat kesepakatan kelas yang mana kesepakatan ini ya dibuat bersama antara siswa dan guru ya, disepakati bersama-sama. Karena apa? Keyakinan kelas di sini tujuannya untuk membuat atau membentuk nilai-nilai positif yang ada pada diri kalian semua. Ya, contohnya keyakinan kelas di sini dibuat agar kalian sadar, ya, sadar dan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan atau hal-hal yang kamu lakukan di kelas ini. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tata tertib kelas. Nah, sebelumnya yang kamu tahu nih, yang kamu lihat atau yang kamu dapatkan di kelas ini, tata tertib itu siapa yang membuat? Dari pihak atau dari guru ya. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, kalau keyakinan kelas di sini yang buat kalian ya, yang buat kalian berdasarkan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kalian, mana sih yang harus kamu buat di sini ya, yang akan membuat kamu menjadi siswa yang lebih disiplin lagi atau lebih bertanggung jawab. Nah, itu bedanya. Kalau yang sebelumnya mungkin ya dibuat dari pihak sekolah dan itu harus kamu lakukan. Nah, itu bedanya di sini. Nah, di dalam keyakinan kelas ini ya diharapkan kamu bisa ya melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya keyakinan kelas di sini, misalnya selama ini kamu merasa nggak nyaman di dalam kelas, karena ada temanmu yang usil, sering pinjam pensil, sering pinjam pena, bahkan berebutan sampai koyak bukumu atau penamu sampai patah. Nah, kira-kira kamu seneng nggak? Pasti tidak. Nah, di sini kalimat yang akan kamu buat di situ ya, menghindari kalimat negatif. Karena di sini yang kita tekankan adalah nilai-nilai budaya positif. Nah, kira-kira apa yang cocok atau yang sesuai dengan kata-kata untuk keyakinan kelas ini? Ada yang bisa? Coba.
Yang cocok apa? Kalimatnya menghargai satu sama lain ya. Kalau memang itu bukan hak kita, nggak boleh kita ya mengambil hak mereka atau melukai, bahkan ya menyakiti hati teman kita, karena itu bukan hak kita. Salah satu contohnya. Nah, ada lagi nih, misalnya kamu merasa capek nih piket nih, kan sudah piket pagi-pagi, kamu sudah capek bangun pagi datang ke sini sudah bersih semua. Tahu ada temanmu ya asal buang sampah, ya bahkan dia membuangnya seenaknya saja. Ada yang disolokkan dalam laci biar nggak kelihatan, ada yang buang sembarangan di sini, bahkan dia merasa cuek. Suka nggak yang piket tadi kira-kira? Pasti tidak suka. Nah, kalimat apa yang sesuai dengan hal ini? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya mari kita buat keyakinan kelas ini untuk menunjang ya lingkungan kelas kita supaya lebih nyaman, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab dari apa yang sudah kamu buat. Setuju? Setuju. Yuk, ini akan dibagikan kertas ya. Nanti masing-masing kalian menempelkan di sini ya. Ini berdasarkan ya sesuai dengan hati nurani kamu ya. Oke? Bisa? Bisa. Tiga. Ya, kertas semuanya sudah Ibu bagikan. Silakan kamu tulis sesuai dengan keinginan hati kalian. Lalu kamu tempelkan di depan. Yuk, silakan ditulis. Yang sudah boleh ditempelkan. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti impiannya ingin kelasnya menjadi bersih. Bagus. Terus ini hargai guru ketika menerangkan. Bagus. Membuang sampah di tempatnya. Hargai teman-teman di kelas maupun di luar kelas. Bagus. Menghargai teman, menghargai waktu dan mendisiplinkan diri dan bertanggung jawab. Oke. Kita harus menyapa satu sama lain. Ketika bagus-bagus semuanya, saling menghargai sama tadi ya. Nih, saling tolong menolong terhadap sesama teman, datang tepat waktu, berpakaian rapi dan beratribut lengkap. Bagus sekali. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Keseluruhan dari keyakinan kelas yang kamu buat di sini
kedepannya tinggal kita bagaimana kita menjalankan keyakinan kelas. Ya, siap nggak kira-kira? Ya. Bisa? Bisa. Harus bisa. Karena itu kamu buat berdasarkan hati nurani kamu. Berarti tidak ada apa? Tidak ada paksaan. Nah, gimana perasaan kalian kira-kira sekarang? Senang? Senang ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah kamu buat di sini ya, Ibu berharap bisa kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena ya, walaupun ada niat, tetapi kalau tidak ada usaha dan tanggung jawab, semuanya ini akan sia-sia. Percuma kamu buat kalau tidak ada usaha dan tanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan di sini. Paham? Nah, jadi Ibu berharap ya, mudah-mudahan kelas ini bisa menjadi kelas yang terbaik, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, dan tidak ada lagi ya teman-teman yang menjaga kebersihan lingkungan kelas. Berarti tidak ada lagi teman yang membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi tadi saling tolong menolong ketika ada teman yang sedang mengalami musibah ya, secara hati nurani tergerak hati kita untuk menolong sesama teman. Oke ya, ada pertanyaan di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang belum paham nih? Sudah semuanya ya? Jadi seandainya kamu membuat keyakinan kelas ini ternyata tidak kamu laksanakan, ini ada konsekuensinya loh ya. Misalnya berpakaian rapi dan beratribut lengkap, konsekuensinya kira-kira apa? Konsekuensinya harus merapikan baju yang dipakainya ya, tidak diulang lagi di kemudian hari ya. Oke, terima kasih semuanya ya, semuanya di sini responnya bagus, antusias ya, apa yang Ibu sampaikan langsung tanggap, langsung memahami. Nah, itu bagus, keren sekali, Ibu senang hari ini ya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrulia Melda, siswi SMP Negeri 4 Muara Bungo. Saya Azhara Setia, siswi SMP Negeri 4 Muara Bungo. Pendapat kami tentang program keyakinan kelas, programnya seru. Kami dapat mengemukakan pendapat kami tentang nilai-nilai budaya positif di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal. Harapan kami ke depannya, keyakinan kelas terus berkembang dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Penggerak yang telah menerapkan keyakinan kelas. Kebetulan kegiatan itu ditempatkan di kelas saya sendiri, yaitu kelas 93. Daripada kegiatan itu banyak hal-hal positif yang dapat diterima tentang pendidikan, baik itu kepada anak didik. Nampaknya banyak perubahan di segi positifnya dalam belajar, dalam berdisiplin, bertutur kata, dan bersikap yang lebih baik kepada guru dan sesama siswanya. Terima kasih atas kegiatan yang guru penggerak tersebut. Harapan saya ke depannya dengan kegiatan program ini dapat berjalan dengan berkesinambungan dan bisa meningkatkan pendidikan secara formal dan memajukan generasi bangsa yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Ibu semua, terima kasih telah hadir di ruangan ini dalam mengikuti kegiatan yaitu mengenai sosialisasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, saya berharap ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam mengimplementasikan di sekolah kita. Untuk hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yulvia Dewi. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan dan bisa berkumpul di ruangan kita yang berbahagia ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembebasan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan tak lupa pula kita iringkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam dengan penuh ilmu pengetahuan. Pada pagi hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang mau meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya dalam kegiatan pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SMP Negeri 4 Maluku. Pada saat ini saya mohon maaf, bukan saya untuk bermaksud menggurui ibu-ibu sekalian, tapi di sini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman terhadap apa yang saya peroleh pada kegiatan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Berbicara mengenai budaya sekolah. Ini berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri siswa agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik itu diumpamakan ibaratkan seorang petani. Ya, kita di sini diibaratkan seorang petani yang menanam, memelihara, memberikan pupuk sampai tanaman itu tumbuh. Tapi kita sebagai seorang petani tidak bisa mengubah kodrat dari tanaman tadi. Tanaman padi yang akan kita tanam akan tumbuh menjadi tanaman padi, tidak mungkin menjadi tanaman yang lain. Itu dari filosofi dari Kahari tersebut. Sehingga untuk mewujudkan itu kita semua perlu menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, sehingga siswa kita dapat menikmati atau mewujudkan merdeka belajar. Nah, sebagai seorang guru tentu kita harus memahami nilai dan peran kita sebagai seorang pendidik. Apa nilai seorang pendidik itu? Kita yang pertama harus memiliki sifat yang mandiri, inovatif, reflektif, kemudian mampu berkolaborasi dan berpihak pada murid. Kemudian kita juga mampu mewujudkan kepemimpinan dalam proses pembelajaran. Kita dapat menggerakkan komunitas kita, mendorong sebuah kolaborasi dan mewujudkan murid yang mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, untuk itu semua tentu bahwa kenapa? Karena sekolah ini merupakan suatu tempat mereka, selain mereka berada di rumah, sekolah ini merupakan lingkungan kedua bagi mereka, di mana mereka belajar, mendapatkan pengajaran. Nah, oleh karena itu maka kita berusaha bagaimana menciptakan lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang nyaman, ramah bagi mereka. Sehingga apa? Dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman, kita mungkin mampu menerapkan budaya-budaya positif dalam diri mereka itu sendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, apa sih yang dikatakan dengan budaya positif itu sendiri? Budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa diwujudkan dalam diri murid sehingga mereka bisa memiliki nilai pribadi yang kritis,
punya rasa tanggung jawab yang tinggi dan memiliki rasa hormat, kasih sayang dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi dari tahadir yang kita bahas di awal tadi. Apa tujuan kita untuk menanamkan budaya positif pada diri siswa kita? Yang ini diharapkan dengan menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah nantinya diharapkan dapat menumbuhkan karakter pada siswa yang senantiasa selalu berpikir positif dalam segala tindakan ataupun perbuatan mereka. Kemudian menjadi bekal pengalaman bagi mereka dimanapun mereka berada, mereka mampu menerapkan budaya positif itu sendiri di dalam dirinya masing-masing. Nah, tentu untuk menerapkan budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tentu butuh dukungan, perlu support dari segala lini lingkungan sekolah kita. Tentu kami mengharapkan supportnya. Yang pertama tentu dari kepala sekolah sebagai manajer, sebagai fasilitator, dan sebagai tempat kami bernaung kesah memberikan izin sampai sekarang saya bisa melaksanakan proses penimbasan pada ibu-ibu sekalian. Kemudian dan saya tidak mungkin bisa bergerak sendiri kalau tidak ada dukungan dari ibu-ibu sekalian. Ya, tentu semuanya perlu adanya dukungan, bantuan, kerjasama kita semua bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan kita itu sendiri. Kemudian dukungan yang terakhir tentu siswanya. Bagaimana kita bisa menciptakan, menanamkan budaya positif di lingkungan di diri siswa itu sendiri, menciptakan karakter baik yang ada pada diri siswa itu sendiri. Kenapa? Karena siswa itu sangat unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita harus memahami masing-masingnya. Disiplin positif, ya, kaitan dengan budaya positif dan kita bicara mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang dari anggota komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Kemudian disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa, tidak menentang mereka. Artinya kita akan berusaha menuntun mereka. Penekanannya di sini adalah membangun kekuatan yang ada pada diri peserta didik itu sendiri, tanpa kita harus mengkritik kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Ya, tidak muncul. Kita akan memunculkan perilaku-perilaku baik yang ada dalam diri seorang siswa kita itu sendiri. Nah, selama ini ya, budaya positif yang kita terapkan kepada siswa, kita lebih memilih memberikan hukuman jika seorang siswa kita melakukan kesalahan tanpa kita ketahui dulu apa penyebabnya. Ya, misal ada anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Kita tidak mendengarkan alasan yang kenapa mereka terlambat. Kita langsung menghujat mereka, pemalas, kemudian dan lain sebagainya. Padahal dengan memberikan hukuman bukan membuat mereka jera dengan pribadi atau tindakan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena apalagi hukuman kadang kita membuat dengan fisik atau psikologis mereka sendiri. Dan hukuman itu bukan membuat mereka menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, tapi dengan memberikan hukuman seakan-akan membuat mereka semakin semakin tidak terima, mungkin bahkan melukai hati mereka itu sendiri. Nah, sekarang apa sih upaya kita yang bisa kita lakukan sehingga budaya karakter baik siswa itu bisa terwujud? Nah, salah satunya yang dapat kita lakukan dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama-sama untuk meningkatkan nilai kemandirian siswa itu sendiri. Ya, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, membimbing mereka, menuntun mereka untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat secara sifatnya adalah universal. Artinya mencakup aturan yang sudah berlaku di lingkungan sekolah dan benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Menggali segala hal
disepakati dalam membuat sebuah keyakinan kelas bukan menurut kita, tapi kita membuat sebuah keyakinan kelas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari siswa itu sendiri. Dan tentu bahasanya yang mudah diingat sehingga mereka menyadari, oh iya, saya kemarin sudah membuat sesuatu kesepakatan, ternyata tindakan saya harus, maka mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Jeda Kak. Dengan kelas kita itu sendiri. Tentu dalam membuat sebuah keyakinan kelas, yang pertama sekali tentu langkah-langkah awalnya kita harus melakukan sosialisasi sendiri kepada siswa-siswa kita sendiri, memberikan pemahaman berkaitan apa sih keyakinan kelas itu, kemudian apa manfaat dari keyakinan kelas yang kita buat itu. Ya, setelah kita menyampaikan kepada siswa-siswa kita itu sendiri apa itu keyakinan kelas, ya, kita akan memberikan arahan untuk mereka untuk menuliskan keyakinan kelas apa, harapan-harapan apa yang akan mereka tuangkan, sehingga nanti kita dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Karena kita berikan kesempatan mereka menuliskan harapan-harapan mereka, apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran itu. Kemudian mereka tuliskan. Setelah mereka tuliskan, kita tempelkan, kita kumpulkan di depan berkaitan dengan apa yang mereka tulis. Nah, setelah mereka menyampaikan keyakinan kelasnya itu tersebut, maka secara bersama-sama kita akan memilah keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas yang dibuat itu seharusnya bernilai nilai yang positif, meningkatkan motivasi ya dalam diri siswa kita itu sendiri. Kenapa? Dengan keyakinan kelas yang kita buat nanti, tujuannya, manfaatnya yang pertama kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa kita sendiri, lingkungan yang nyaman bagi mereka, sehingga dengan lingkungan yang nyaman, dengan lingkungan yang aman akan tumbuh motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Karena itu yang sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu akan meningkatkan kesadaran mereka tentang apa tujuan mereka belajar dan tujuan mereka untuk bisa bersekolah. Nah, kalau sudah motivasinya timbul, tentu mereka akan semakin bersemangat, semakin bergairah untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau sudah motivasi ada dalam diri siswa itu sendiri, tentu nantinya wujud merdeka belajar itu bisa terpenuhi dan budaya positif yang kita harapkan itu bisa timbul dalam diri siswa kita. Nah, setelah mendapatkan keyakinan kelas tadi, setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, maka keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama itu disepakati oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian setelah disepakati, maka keyakinan kelas yang sudah kita buat kita tempelkan di tempat, kalau misalkan tempat yang bisa mereka lihat sendiri, ya, sehingga mereka bisa melakukan kebiasaan terhadap apa yang mereka sudah buat sendiri, sudah disepakati bersama. Ya, sehingga apa yang kita harapkan nanti ada lahir nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan, artinya mereka walaupun beraneka ragam suku bangsa, mereka dapat menjadi satu kesatuan. Kemudian gotong royong, bisa menempatkan gotong royong, nilai gotong royong, kepedulian yang mereka kepada lingkungan, kemudian mereka terhadap rekan dan lain sebagainya. Kemudian tentu yang paling utama adalah sifat mandiri. Nah, kemandirian dalam seorang diri siswa itu sangat penting. Dengan mandiri, mereka mampu melakukan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi bersama. Kemudian menciptakan nalar kritis, mereka mampu berpikir kritis tentang hal-hal yang mereka hadapi. Dan tentu ada nilai kreatifnya nanti yang akan timbul di dalam diri siswa-siswa kita itu sendiri. Nah, tentu untuk mewujudkan itu semua perlu waktu, ya, perlu bimbingan. Maka kita sebagai seorang guru, ya, berusaha menuntun tadi seperti filosofi dari KHD tadi. Sifat kita di sini, peran kita di sini adalah menuntun, memberikan arahan, sehingga
siswa nanti mampu menerapkan budaya positif, mampu menjalankan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat bersama tadi, yang sudah kita buat bersama tadi, ya, sehingga nanti dibahasnya budaya positif itu bisa menjadi budaya dalam diri mereka, bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Itu yang menjadi harapan kita. Maka kita sebagai seorang pendidik di sini tugasnya adalah menuntun, memberikan arah sebagai fasilitator, ya, tidak bersifat sebagai penekang dan membuat mereka merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Dan tentunya sebagai seorang guru kita harus memahami kebutuhan murid, bahwa kita setiap insan manusia memiliki kebutuhan hidup. Yang pertama kebutuhannya sama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan sandang, pangan, dan lain-lain. Kemudian seorang siswa itu perlu cinta dan kasih sayang. Bisa saja mereka melakukan sesuatu atau tindakan yang di luar yang kita anggap itu salah, mungkin mereka mencari, ya, membutuhkan kasih sayang kita sebagai seorang guru. Kemudian mereka butuh pengakuan. Mereka, kenapa? Karena mereka punya potensi yang berbeda-beda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Mereka ada kebutuhan pengakuan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Nah, seorang siswa itu butuh bebas dalam mengeksplor. Nah, dalam mengeksplor potensi, minat dan bakat yang mereka miliki. Maka kita di sini hanya memberikan pengarahan. Mungkin mereka mau mengeksplor diri mereka, tapi mungkin mereka salah dalam mengeksplor dirinya. Maka kita di sini yang bertugas sebagai tadi menuntun, memberikan arahan. Kemudian tentu dia mungkin membutuhkan kebutuhan kesenangan, sesuatu hal yang bisa menciptakan kesenangan. Nah, itu tadi budaya positif yang bisa kita harapkan, yang salah satunya adalah menciptakan bagaimana lingkungan belajar, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga mereka merasa adanya kesenangan. Dengan adanya kesenangan dalam dirinya akan timbullah motivasi yang kuat bagi diri mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan, mewujudkan merdeka belajar menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Untuk hal ini saya sampaikan sampai di sini, akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Nur Fatomah. Kepada Ibu Siti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu semuanya. Dalam hal ini akan menyampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Dari awal tadi sudah dijelaskan bahwasanya, ya, dalam menciptakan budaya disiplin di sekolah tidak luput dari filosofi yang telah disampaikan oleh Bapak KHD, bahwasanya kita sebagai guru hendaknya bisa menuntun siswa kita menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, di sini agar siswa-siswi tersebut dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sejatinya. Nah, dalam melakukan budaya positif di sini sebagai guru hendaknya bisa memberikan tuntunan bagaimana sih cara kita supaya siswa-siswi kita bisa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk dapat menjalankan disiplin positif atau yang diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan bahwasanya setiap siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Sebagai guru kita tidak bisa menuntut siswa kita untuk melakukan hal-hal yang positif tanpa kita mengetahui kebutuhan dia seperti apa. Ya, jadi seorang guru hendaknya kita bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada pada siswa kita. Yang tadi sudah dipaparkan, ternyata kebutuhan murid ini ya banyak. Tidak bisa kita hanya menuntut siswa ini harus berprestasi, ya, harus mengerjakan tugas dengan tuntas, harus mengerjakan tuntutan-tuntutan kita
sebagaimana yang kita berikan, tetapi kita harus juga memahami kebutuhan mereka. Ya, yang pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi siswa di sini yang manusiawi ya, dia juga memiliki kebutuhan hidup. Kebutuhan dasarnya tadi yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu ada makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Nah, di sini terkadang kita sebagai guru ya lalai, ya agak lalai dengan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang siswa-siswi kita. Barangkali di rumah dia mendapat masalah dari orang tuanya atau mungkin ada problem di keluarganya. Sampai di sekolah ya dengan secara tidak sadar tanpa aba-aba, terkadang dengan masalah yang kecil kita buat menjadi masalah itu besar, sehingga bukannya kita menunjukkan bagaimana siswa ini siapkah dia belajar atau tidak, tetapi kita hanya menuntut siswa ini aktif dan bisa menjalankan apa yang tuntutan sebagai guru. Nah, di sini ya bisa menjadikan koreksi bagi kita sebagai guru. Ya, bagaimana sih seorang guru ini bisa memahami karakter siswanya? Bagaimana sih seorang guru ini bisa memahami problem-problem yang dihadapi oleh siswa kita? Nah, ya, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa introspeksi diri, ya atas mungkin selama ini kita banyak kehilapan dalam kita mendidik siswa kita. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa memperbaiki untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Nah, jadi sini siswa-siswi kita ini dia memiliki kebutuhan ini, kebutuhan akan penguasaan. Dalam artian apa? Dia dia merasa diri dia tuh ada loh di kelas itu. Dia ada dan dia harus diakui bahwasanya dia tuh bisa. Nah, jadi kita memang sebagai guru bisa memaknai siswa-siswi kita itu tidak ada yang bodoh, semuanya bisa. Ya, barangkali di sini mungkin ada hal-hal yang membuat dia menjadi tidak bisa, misalnya malas, ya, atau mungkin motivasi dari orang-orang terdekatnya barangkali yang kurang dengan anak kita ini. Ya, jadi tugas kita sebagai guru di sekolah hendaknya bisa kita mampu memotivasi kebutuhan penguasaan ini terhadap siswa kita agar siswa ini bisa melaksanakan ya pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan kebebasan selama ini kita hanya melihat siswa kita yang kita ajar di sini seolah hanya bisa memenuhi tuntutan kita saja, sementara kita tidak bisa memahami apa kebutuhan dia, terutama dalam kebebasan kebutuhan akan pilihan. Ya, kita hanya seolah-olah hanya menentukan harus bisa ya, harus membuat proyek ini atau membuat ini, dan kita tidak bisa memahami apa kebutuhan anak tersebut dari gaya belajarnya. Apakah dia auditorial yang dia suka, kinestetika yang dia suka, atau audiovisual yang dia suka? Ya, selama ini kita hanya menyamaratakan tugas-tugas yang kita berikan. Jadi sebagai guru kita pun juga harus bisa ya mengetahui gaya belajar anak kita tersebut seperti apa yang sesuai dengan karakter dia, dengan yang dia suka, yang dia mampu. Jadi pembelajaran yang kita sampaikan pun bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, menurut Bapak, menurut Ibu semua, ya, siswa-siswi kita ini berhak untuk senang. Ada hak ya. Jadi siswa-siswi kita ini berhak untuk senang. Ya, dalam hal ini kita sebagai guru hendaknya bisa menciptakan ya situasi yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang setidaknya bisa mengundang siswa kita untuk belajar, ya, mengundang siswa kita untuk belajar sehingga pembelajarannya bisa
berjalan dengan baik, bagaimana cara kita? Apa teknik-teknik, apa metode yang akan kita berikan kepada siswa kita tersebut? Jadi siswa tidak merasa tertekan, siswa tidak merasa terpaksa untuk mengikuti pembelajaran. Itu cara kita, bagaimana kita seorang guru bisa menciptakan hal ini, ya, sehingga siswa tidak bisa menjalankan pembelajaran dengan sesuai yang diinginkan oleh guru. Nah, selanjutnya, ini dalam keyakinan kelas, ya, selama ini kita membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh siswa-siswi dan juga guru. Nah, barangkali selama ini kita meningkatkan atau memberikan motivasi kepada siswa kita dengan cara-cara kita. Yang pertama, barangkali dengan supaya siswa ini berprestasi atau mungkin semangat untuk mengikuti pembelajaran, lalu kita berikan reward, ya, kita berikan reward, kita berikan sejenis hadiah ataupun penghargaan. Tujuan kita mungkin selama ini tujuan kita untuk, ya, memberikan motivasi supaya anak ini semangat belajarnya, kedepannya lebih baik lagi. Nah, ternyata di sini ada pengaruhnya, Bapak Ibu. Ada pengaruhnya dalam pemberian penghargaan tersebut. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Nah, maksudnya di sini saat kita memberikan penghargaan kepada anak dalam jangka waktu pendek, mungkin anak ini akan merasa bangga, senang, ya kan? Senang mendapatkan hadiah yang diberikan oleh guru. Nah, ternyata pengaruhnya ada di sini, terutama dalam psikologisnya. Dia akan merasa puas dengan yang dia dapatkan. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita. Nah, ternyata memang penghargaan itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Nah, itu makanya penghargaan itu bisa dikatakan kurang efektif di sini. Ya, jadi untuk kedepannya bisa menjadi, ya, koreksi buat kita. Tujuannya apa kita memberikan penghargaan? Kalau hanya sekedar memotivasi untuk tidak berlebihan, barangkali tidak menjadi, ya, biasa seperti itu. Tapi kalau hanya untuk berlebihan dan orangnya itu saja, mungkin ada kecemburuan. Pasti ada kecemburuan buat siswa yang lainnya. Nah, ini yang selama ini terjadi. Jadi kadang pasti ada kan ibu-ibu anak yang yang dapat itu saja, kapan lagi buat saya. Nah, sementara yang sudah dapat ini tadi, dia sudah merasa bangga dengan yang dia dapatkan. Nah, jadi berikanlah kesempatan untuk yang lainnya, ya, dalam berprestasi atau menumbuhkan keaktifan dia, kreatif dia dalam pembelajaran. Lanjut di sini posisi kontrol. Nah, sebagai guru, ya, sebagai guru yang baik kita harus memahami posisi kontrol kita. Yang pertama di sini adalah penghukum. Nah, penghukum di sini, ya, ini yang sering kita tanpa kita sadari kita lakukan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa ibu-ibu contohnya ini yang menghukum? Ada nggak? Ya. Misalnya Bu, menghukum siswa kita kan tidak mengerjakan PR. Kenapa nggak mengerjakan PR? Ya lupa Bu. Ayolah silakan keluar, kerjakan di luar. Ya, bagus, terima kasih Bu. Salah satu contoh, ya, tindakan seorang guru ketika menghukum anak. Nah, sekarang saya memberi contoh nih kepada ibu semua. Kalau saya memberikan kertas kepada ibu, ya,
memberikan kertas pada ibu. Terus saya perintahkan ibu menulis ya sebuah nama sebanyak 20 orang dengan waktu yang singkat. Nah, apa yang terbayang dengan ibu-ibu semua? Jadi repot. Merasa terbebani nggak ibu? Merasa terpaksa nggak melakukannya? Nah, ini salah satu ya contoh ketika kita membuat hukuman ternyata rasanya itu tidak enak bagi tidak yang nyaman tadi dan tidak nyaman. Nah, jadi di sini ya bisa kita lihat ya ternyata anak-anak kita ini sejatinya dia dengan memahami kebutuhan dia tadi, kebutuhan dasarnya, ya dia juga tidak mau dihukum. Dia juga tidak mau tertekan, tidak mau terpaksa, tidak mau merasa dirinya membuat suatu hal yang dengan tergesa-gesa. Itu dia juga tidak mau. Nah, sama halnya dengan kita sebagai manusia. Walaupun kita sebagai guru dia juga manusiawi ya Bu ya. Siswa kita juga manusiawi. Nah, itu juga jangan itu posisi kontrol yang pertama. Menghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, kira-kira ada yang bisa mencontohkan ibu-ibu bagaimana sih kok guru bisa membuat siswa kita merasa bersalah? Ada yang bisa menyontohkan ibu-ibu? Ya silakan Ibu Renta. Iya, misalnya gini Bu, ya. Iya. Misalnya anak kita ini ribut pada saat pembelajaran kita. Kita sudah suruh ya janganlah ribut, kerjakanlah tugasnya, kerjakanlah apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu suruh. Ternyata anak ini ribut. Terus kita bilang, tolonglah jangan ribut. Nanti kalau kepala sekolah melihat, kan ibu yang dimarahi. Nah, nggak kasihan kalau yang tengok lihat ibu. Itu menimbulkan rasa kasihan. Bagus sekali Ibu. Terima kasih atas antisipasinya. Nah, ini betul sekali yang disampaikan dengan Ibu Renta tadi. Ya, ternyata guru di sini ya secara tidak menyadari. Terkadang kita ingin menerapkan disiplin positif atau keyakinan kelas, tetapi ya membuat siswa merasa bersalah. Nah, salah satu contohnya itu tadi. Ya, mungkin barangkali kita ada keperluan atau mungkin keperluan mendesak kegiatan di sekolah sehingga pas jam kita masuk di kelas, ya, lalu kita memberikan ujangan seperti itu. Dan maksud kita ujangannya itu bagus, tapi ternyata kurang efektif ternyata karena membuat siswa merasa bersalah dan itu akan membekas di dalam hati siswa. Nah, efeknya apa? Efeknya siswa akan merasa terngiang, akan mengingat-ingat terus kesalahan yang dia buat dan ini akan berdampak dengan mentalnya di kemudian hari. Bahkan dia pun ketika berjumpa dengan kita pasti akan terbayang, oh ini ibu kemarin yang saya membuat salah dengan ibu ini, saya rasanya malu, saya rasanya gini, dan itu akan baper ya, kalau bahasa sekarang itu akan bapernya akan bahkan bisa berlebihan. Nah, ini sehingga untuk membangkitkan rasa bersalahnya ini tadi yang membutuhkan waktu. Nah, maka dari itu guru ya, kita sebagai guru sama-sama kita koreksi ya, jangan sampai anak ini down hanya gara-gara memiliki rasa bersalah tadi. Dan membutuhkan waktu yang lama loh. Nah, itu yang kita pikirkan. Di sekolah kadang happy pas sampai rumah ya, mungkin orang tuanya mengatakan dari rumah ke sekolah happy, pas sampai rumah kok anak ini murung, ternyata ada permasalahan yang didapatkan dari sekolah. Nah, barangkali itu. Nah, itu timbulnya dari siapa? Dari kita seorang guru. Nah, ini. Selanjutnya adalah teman. Nah, sebagai teman, seorang guru ini bisa memperlakukan siswa kita sebagai teman. Nah, di mana sih salahnya, di mana kita melaksanakan posisi yang ini? Nah, posisi sebagai teman di sini ada positifnya, ada negatifnya. Tergantung tujuan kita, ya. Jadi
seperti apa sih? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Ibu-ibu sebagai teman, barangkali mungkin tanpa kita sadari selama kita mengajar ya, pernah kita melakukan hal ini sebagai teman, cuma sebagai temannya yang mana? Nah, contohnya misalnya menjadi teman yang baik, mungkin barangkali dengan kita terbuka dengan siswa kita, ya, menerima curhatan atau mungkin sharingnya, supaya Pak keluh kesah yang dia alami bisa mendapat jalan keluar atau solusi supaya dia ya mampu menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Nah, ini merupakan teman yang positif sehingga dia ada perubahan dari sikap dia barangkali atau mungkin pembelajaran dia, cara dia belajar ataupun permasalahan yang dia hadapi tadi bisa merubah dia menjadi yang lebih baik. Ini yang hal yang positif. Nah, teman yang negatif, coba ada nggak yang bisa memberikan contoh yang teman negatif? Nah, misalnya, saya berikan contoh ya Ibu. Sebagai guru, boleh kita menganggap siswa sebagai teman, tetapi kalau berlebihan, ya, itu akan berdampak buat siswa dan kita. Nah, contohnya kalau dengan siswa, ya, siswa akan merasa dia menyamaratakan guru sama siswa sama dan tidak ada batasannya. Contohnya mungkin dalam berbicara. Nah, itu akan berpengaruh dengan cara dia berbicara, sikapnya, kurang menghargai seorang guru. Nah, dengan guru juga akan ada dampaknya. Nah, misalnya dengan kita memposisikan kita sebagai teman untuk siswa kita, guru pun juga akan berdampak sehingga kita juga tidak kurang menghargai dia sebagai seorang siswa loh. Dia yang harus kita hargai, yang harus kita tuntun. Jadi tuntunan kita tadi akan berdampak juga dengan posisi yang menjadikan kita sebagai teman tadi. Ya, salah satu contohnya tadi kurangnya dia menghargai kita sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Ya, pemantau di sini seorang guru ya memposisikan dirinya sebagai pemantau adalah untuk melihat bagaimana perkembangan siswa kita, ya, dari keyakinan kelas, dari disiplin keyakinan sekolah yang kita buat tadi, adakah perubahannya, adakah peningkatannya, ya, baik dalam belajarnya maupun ekstrakurikulernya dan juga dalam pergaulan dia di lingkungan sekolahnya. Nah, di sini ya boleh kita menjadikan posisi kita sebagai pemantau. Nah, selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, ini yang manajer inilah ya tingkatan yang paling tinggi sebagai seorang guru. Karena apa? Dengan kita memposisikan sebagai manajer, maka kita bisa memahami kebutuhan dasar murid, ya. Bagaimana sih solusi yang harus kita cari ketika anak ini melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah manajer ini bisa membuat siswa ini menyadari kesalahan yang dia buat, ya, dan siswa lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, contohnya ketika anak terlambat atau ketika anak tidak buat tugas, kalimat apa yang pertama kali kita ucapkan dengan siswa? Yang pernah kita lakukan? Kira-kira bagaimana? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menanyakan ya, siswa. Nah, di sini ada namanya restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan
memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi melalui restitusi inilah kita bisa secara bertahap dapat menyelesaikan permasalahan atau keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan oleh siswa bisa teratasi dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, yang pertama, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, nih ya. Di dalam segitiga restitusi di sini ada yang namanya, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, bisa Ibu pahami di sini bahwasanya seorang siswa ketika dia berbuat salah, ya, kita sebagai guru tidak bisa kita langsung mengejas, langsung memvonis anak ini anak ini salah, anak ini tidak bisa dibina, anak ini nakal, tidak bisa. Harus ada solusinya. Kita sebagai guru memiliki metode loh, cara bagaimana bisa mengatasi permasalahan siswa. Nah, selama ini mungkin barangkali kita banyak kurangnya atau mungkin banyak hilafnya ya Bapak Ibu. Ketika anak berbuat salah langsung oper, langsung tanpa basa-basi, anak ini nakal, anak ini sering bolos, anak ini langsung dioper, langsung minta alih tangan. Ternyata ada prosedurnya, ada cara-caranya. Selagi masalah ini tingkatannya kecil atau tingkatannya sedang, ya, atau tingkatannya sulit, itu semuanya ada prosedurnya. Ketika masalah ini kecil, ya, sebagai guru mapel, sebagai wali kelas, ya, silakan. Tidak tertutup kemungkinan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut dengan cara-cara ini, supaya apa? Siswa tadi bisa, ya, bertanggung jawab dengan apa kesalahan yang dia buat dan juga bisa mengakui kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, validasi. Bagaimana sih maksudnya validasi tindakan yang salah? Nah, apa yang harus kita tanyakan kepada siswa? Boleh kita menanyakan, ada yang bisa menyatakan, Ibu? Validasi tindakan yang salah. Ibu-ibu. Menjudge kita anak tadi. Ya, nih contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contohnya ya. Jadi dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang bisa menyentuh hati siswa tadi, barangkali bisa membuka hati siswa kita untuk terbuka, ya, terbuka dengan apa yang dia alami, kejadian-kejadian apa yang dia alami sebenarnya, bisa menjadikan sharing dengan kita. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, misalnya anak ini tidak buat tugas. Jadi janganlah selama ini mungkin kita langsung ceplos-ceplos ya Bu ya, langsung kenapa kamu tidak buat tugas, kan seperti itu. Nah, ternyata ada cara yang lebih santun, ya, ada cara yang lebih halus. Nah, selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia nggak buat tugas, ternyata dia ada kendala di rumahnya, misalnya kendalanya barangkali ada musibah di rumahnya, ya, ada keluarga yang meninggal barangkali kan, sehingga ini ada guru yang langsung memvonis, oh tidak bisa, kamu saya nggak dapat nilai. Nah, apakah itu bisa membuat siswa kita menjadi lebih disiplin kah? Tentu tidak, justru dia akan lebih merasa, yang pertama tadi merasa bersalah dan mentalnya yang pasti akan kena. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya menstabilkan identitas. Ya, jadi boleh kita ya dengan nada bicara kita, dengan lemah lembut kita. Nah, saya tahu kamu dalam hal ini melakukan kesalahan tidak buat tugas misalnya. Memang setiap orang pasti
pasti pernah melakukan kesalahan. Ya sama dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun pastikan ada nih solusinya, ya solusi terbaiknya supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, lanjut lagi. Nah, bisa kita menanyakan kepada siswa. Dan kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan hal ini. Banyak kok teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang lain ya dia juga bisa mencari solusi bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan seperti ini lagi. Nah, barulah kita menanyakan kepada siswa. Nah, kira-kira apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk kemudian hari atau kedepannya supaya tidak terulang lagi? Salah satu ya bentuk validasi tindakan. Selanjutnya baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari kejadian yang dia lakukan tadi kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang mana kira-kira yang kamu lakukan dalam hal ini. Lalu bisa dia menceritakan. Kan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas, ya. Jadi kita tanyakan kira-kira keyakinannya mana yang kamu lakukan sekarang ini. Nah, baru dia menyadari. Oh, ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas yang saya buat sendiri. Nah, baru disitulah kita sebagai guru bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dia ketika dia sudah melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi. Apa yang dia akan lakukan? Tanggung jawab seperti apa? Itulah tadi dia akan berbuat tindakan apa yang dia lakukan dengan membuat kesepakatan atau konsekuensi yang dia langgar tadi dengan cara-cara dia. Mungkin barangkali saya tidak membuat tugas lagi Bu, saya akan membuat PR lagi Bu kedepannya supaya apa? Supaya nilai saya atau supaya lebih meningkat lagi prestasi saya kedepannya. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang seperti apa kira-kira kalau sudah berprestasi misalnya. Jadi kita berikan motivasi kepada siswa tadi. Wah, saya kalau sudah besar Bu atau sudah sukses, saya ingin membanggakan orang tua misalnya. Saya akan membuat nama keluarga saya nama yang baik atau membuat harum untuk keluarga saya. Salah satu bentuk. Ya, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang selama ini belum kita ketahui. Selanjutnya, ya. Nah, penerapan, ya. Dalam penerapannya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi wawasan baru, ilmu baru buat kita sehingga Pak untuk mengimplementasikan kepada siswa kita tidak ragu-ragu lagi. Ya setidaknya walaupun kami di sini ya bukan menggurui tapi kami hanya berbagi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi perubahan di sekolah kita menjadi siswa-siswi yang sesuai dengan profil atau nilai-nilai Pancasila. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang kedua, saya lupa saya. Silakan untuk tanggapi yang itu dulu. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan terhadap filosofi yang saya ambil tadi berkaitan dengan filosofi KHD bahwa guru itu ibaratnya seorang petani. Makanya tadi kita harus dalam bagaimana mewujudkan ya merdeka belajar yang baik, maka kita harus menjadi petani yang baik. Tentu untuk menanam sebuah tanaman yang baik, tentu kita harus mempersiapkan lahannya dulu, mempersiapkan lahan yang baik dulu, sehingga nanti apa yang akan kita tanam sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, makanya tadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, berarti apa yang dikatakan supaya tanaman itu bagus, kita harus memilih pupuk yang bagus. Begitu juga dalam proses pembelajarannya. Berarti kalau kita pengen siswa kita itu termotivasi menciptakan lingkungan sekolah yang bagus, tentu kita harus mencari itu tadi perlunya nilai dan peran sebagai guru penggerak tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ada nilai mandiri, ada nilai kreatif, inovatif, reflektif, dan berpihak. Itu tadi sebagai poin utamanya sehingga apa yang kita inginkan wujudkan bisa terwujud dengan baik. Mandiri,
sendiri. Kemudian bagaimana menciptakan suatu proses yang baik itu tadi, ya, strategi apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran sehingga apa yang ingin kita tuju, yang tujuan kita itu dapat terwujud dengan baik. Itu menurut saya. Saya masih tentang itu tadi ya. Apa namanya, kalau menanam tadi ya, kalau menurut yang ada benarnya juga, kalau kita menanam itu banyak yang kita supaya hasilnya bagus itu pertama kita memilih bibit yang bagus. Nah, kita tahu bahwa di dalam sebuah sekolahan itu tidak semua bibitnya bagus kan. Terus dipupuk dengan baik, kita harus memupuknya gitu. Terus setelah itu mungkin kita berikan siraman air kan supaya dia tumbuh. Apa mungkin siraman rohani. Misalnya kita dulu ini pagi-pagi mungkin kita bertanya sama siswa, anak-anak yang orang kayak saya, kalau saya ya, ini yang orang muslim ada berapa orang? Gitu kan. Siapa yang tadi pagi ya sholat subuh? Oh, ya kan, tunjuk berapa orang. Bagus, karena itu adalah awal pertama yang baik. Nah, terus kata yang misalnya yang non-muslim, kami juga bangun subuh, Bu, kami berdoa. Nah, itulah awal yang baik. Mungkin sebagai seorang guru itu adalah siraman-siraman sebagai penjaga tumbuhan tadi. Kalau tumbuhan mungkin disiram dengan air, dipupuk. Kalau kita sebagai guru mungkin menyiramnya dengan siraman rohani. Walaupun itu mungkin sekali satu minggu kita bertemu siswa, dengan satu mungkin itu mengingat, dan kita mengingat terus siswa supaya besok minggu depan kita saya bertanya lagi, akan bertanya lagi siapa berapa orang lagi yang sholat subuh, dan mungkin anak itu akan mengingat minimal minggu depan sebelum kita masuk dia sholat subuh pada minggu itu gitu kan. Mungkin kalau kita guru-guru selalu seperti itu, kenapa? Karena tumbuhan itu bagus apabila siramannya bagus gitu kan. Anak-anak itu pun akan tumbuh dengan baik apabila siraman rohani pun dengan baik. Kita sama-sama kita mencoba itu tanggapan saya. Saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Ibu Bidara tadi. Memang betul ya, kita sebagai seorang guru diibaratkan seperti petani yang menanam padi di lahan yang subur sehingga dia akan tumbuh layaknya padi yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, sama kita sebagai seorang guru, ya, ketika kita di sekolah kita tentu bermacam ragam siswa, ya, dengan modelnya, dengan kultur budayanya, dan beragam juga tingkat keaktifannya dan juga etikanya juga sikapnya. Nah, disinilah peran kita sebagai guru bisa menuntun siswa kita tadi menjadi yang lebih baik lagi dengan cara-cara kita, mungkin dengan pendekatan kita, atau mungkin sebelum kita masuk ke kelas kita rancang dulu, kita rencanakan dulu apa sih yang akan kita lakukan di kelas nanti supaya siswa tadi merasa terundang dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa akan aktif mengikuti pembelajaran dan termotivasi dengan kesadaran diri dia mengikuti pembelajaran yang akan kita sampaikan di dalam kelas. Ya, itu dan juga kita bisa melakukan kolaborasi di sini bisa kita lakukan dengan semua warga sekolah, baik itu guru mapel ataupun wali kelas dan juga kepala sekolah dan juga BK. Nah, di sini supaya apa? Untuk membimbing anak ini memang tidak mudah, butuh kolaborasi yang ekstra. Dan juga orang tuanya tidak luput dengan dugaan kita. Dan juga karena yang selama ini kita menganggap anak ini kemampuannya standar, ya kan? Mungkin akademiknya standar. Tahu-tahu pas dia sudah berkarir, bahkan lebih sukses dari yang kita bayangkan dari sebelumnya. Nah, inilah peran kita sebagai guru, hendaknya ya, mudah-mudahan bisa menjadikan tolak ukur kita untuk meningkatkan lagi proses pembelajaran kita di kelas. Terima kasih. Sesuai dengan yang direncanakan tadi, posisi kontrol guru yang pertama katanya mendukung, dan kedua pembebasan bersama, itu kalau bisa semakin lama semakin kita hilangkan. Saya nggak pernah setuju. Mungkin di sini katanya yang sempurna itu yang kelima ya, yaitu manajer, manajernya.
sesuai dengan apa yang kita laksanakan di kelas selama ini. Kayaknya sepertinya kita mengkombinasikan semua aspek, penghukum, pemberantasan bersalah, sampai yang aspek yang kelima di manajer. Penghukum di sini mungkin maksudnya kalau menurut saya bukan menghukum merugikan siswa atau menghabiskan waktu belajar, tapi kita alihkan kepada pembelajaran yang lebih bermakna. Dia harus kita beri tanamkan tanggung jawab. Anak yang tadi misalnya tidak membuat PR, kita hukum dengan cara yang baik, bukan harus kita cubit, bukan kita marah-marahi dengan emosional, bukan kita hukum secara fisik lapang sehingga dia menjadi capek, sehingga dia tidak melanjutkan pelajaran lagi, bukan begitu. Mungkin kita cari saat yang tepat bagi dia untuk melakukan tanggung jawabnya. Menurut saya, apapun tugas yang kita berikan kepada anak, itu tujuannya bukan untuk menghukum anak. Kalau dia tidak melaksanakan, berarti dia tidak bertanggung jawab. Kita sekarang menagih tanggung jawab anak itu, dia harus membuat apa yang kita perintahkan kepada dia atau apapun ya, karena itu bermanfaat bagi dia, itu masalah pelajaran. Pelajaran atau tugas yang diberikan itu untuk mengingat kembali apa yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Jadi mungkin kita bisa mengalihkan dengan tugas yang lain, yang mungkin jalan-jalan di rumah. Kalau dia tidak mampu, mungkin bisa adakan kepada temannya atau kepada orang tuanya, atau mungkin karena hukuman tadi kita lakukan lebih, kita minta lebih. Mungkin kalau untuk bahasa Inggris misalnya, anak itu pasti banyak aspek yang kita tagih. Misalnya membaca, kita tagih yang lain. Tugas selesai ditambah dengan kamu harus menguasai ini dengan cara membaca di depan kita. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini menurut saya itu perlu. Mungkin kita tidak menghujat dia. Jangan sampai kita harus menanamkan perasaan kebersamaan, kasih sayang antara guru dengan anak. Ya. Kalau dia ada rasa bersalah, dia akan tahu bahwa dia harus berbuat. Dan itu timbasnya ke depan. Dia tidak akan lagi dia merasa besar, dia merasa bersalah, tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan dia akan insya Allah berubah untuk yang berikutnya. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, saya sedikit mungkin ya dalam pelaksanaannya, menurut saya ini agak lebay. Teman ini, nah, ya dalam videonya saya begitu ya, kita terlalu memanjakan anak dalam hal ini. Sedangkan kita tahu sebagian besar dari anak kita itu banyak kelemahannya, banyak yang tidak memperkaya, banyak yang tidak memberikan pelajaran. Kalau kita terlalu manja dengan cara kita, kasih sayang kita akan dimakannya ibu. Itu pengalaman yang terjadi di lapangan. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mimi atas tanggapannya, sangat menarik sekali. Memang selama ini kita bahwa memberikan hukuman di sini, kan tadi makanya kita harus memahami dulu 5 posisi kontrol tadi. Nah, penghukum di sini yang diartikan bahwa kita memberikan hukuman kepada mereka tanpa kita ketahui dulu kebutuhan mereka tadi. Makanya ketika berhukum tadi mengetahui kebutuhan siswa. Kemudian membuat merasa bersalah. Tadi yang kita kedepannya akan lebih kita hindari. Kenapa poin yang di manajer? Nah, di manajer ya sebenarnya kita tahu semuanya di dalam posisi manajer tersebut. Yang pertama sekali, tindakan awal kita panggil mereka dengan pendekatan secara pribadi. Kita minta mereka menceritakan semua permasalahan yang mereka hadapi itu sendiri. Setelah mereka menceritakan tersebut, apa yang mereka lakukan, kemudian kita berusaha ya menuntun mereka di situ sehingga mereka menyadari akan kesalahannya tersebut, ya, meyakini kesalahan mereka tersebut. Kemudian yang ketiga ini dengan membuat keyakinan, menimbulkan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu artinya apa? Mereka kita tuntun, yang diarahkan lagi kepada keyakinan yang sudah kita buat tadi. Maka itulah gunanya membuat keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama tadi. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kita akan menuntun mereka untuk menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, tentu ya bukan hukuman sebenarnya, bahasanya adalah mereka menyadari kesalahannya dan mereka akan menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Nah, gitu. Berarti kita menghindari sebuah hukuman, maka kita akan memberikan konsekuensinya sehingga mereka bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka
lakukan. Hanya itu tadi, sehingga kita tetap menghindari dua permasalahan tadi. Kenapa? Karena di dalam posisi manajer tadi kita akan menaruhkan menjadi satu kesatuan, sehingga diharapkan nanti dengan seperti itu kita yang mengajar kamu lakukan itu kan, selama ini itu kita lakukan. Kita sudah tahu Bu, kami tidak buat PR, kami tidak orang tua atau bagaimana alasan mereka. Nah, maka kita menentukan sendiri kalau itu kamu buat tugasnya di luar. Kan seperti itu yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang itu yang harus kita hindari. Itulah di posisi manajer tadi yang dengan tahapan-tahapan tadi menstabilkan identitas dan validasi tindakan dan validasi tindakan inilah dari kita akan membimbing mereka, mengarahkan mereka, membuat mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, kemudian yang ketiga di keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini kita menuntun mereka untuk setelah menyadari kesalahan mereka, apa yang akan mereka lakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Maka kita akan tadi konsekuensi seperti yang juga disampaikan tadi, mungkin memberikan pembelajaran yang lebih baik kita dengan cara kita mungkin positif atau Terima kasih. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, barangkali kita sebagai guru hanya selama ini yang dikatakan dari itu tadi, seolah-olah yang disampaikan tadi adalah memanjakan siswa yang benar disampaikan oleh Bu Ilva tadi. Nah, peran kita sebagai guru di sini, peran pentingnya adalah sebagai manajer. Ya. Manajer di sini fungsinya bisa kita menggali kenapa sih anak ini kok berbuat salah seperti ini. Kenapa? Jadi nggak harus kita menggunakan nada intonasi yang tinggi untuk menanyakan. Dan bahkan dengan seperti itu, pendekatan yang seperti itu ya bisa kita masuk ke dalam hati siswa tersebut. Dengan kita masuk pelan-pelan, memang kita tidak bisa Bu ya merubah mindset yang lama ke yang baru, tidak mudah. Nah, dan itu perlu proses dan pelan-pelan secara perlahan ya. Dengan cara itu tadi, dengan memposisikan kita sebagai manajer, pertama kita menanyakan kenapa kalian seperti itu, kenapa? Lalu kan dia bisa membuka dirinya, apa sih yang terjadi dengan dia. Setelah kita tahu, baru kita bisa menjadi bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi, lalu kita juga bisa mencari solusi, membantu mencari solusi. Dan solusi itu sebenarnya dapatnya dari siswa itu tadi. Ya, solusi untuk kedepannya dengan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab yang mau dia buat tadi. Nah, barulah kita bisa membentuk karakter siswa ini tadi menjadi lebih berbudaya positif seperti yang kita inginkan pada saat kita membuat keyakinan kelas di kelas kita. Mungkin ada tanggapan lagi dari ibu yang lain? Sudah. Terima kasih kepada Ibu Siti Pamona. Nah, demikian tadi materi yang kami sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Nah, kami harapkan dengan adanya proses pembahasan ini, kami mengharapkan nanti ibu-ibu dapat membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, sehingga nanti diharapkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita susun dapat membuat budaya positif yang ada di lingkungan kelas, dan nanti mudah-mudahan akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian dengan materi yang sudah disampaikan ini, nanti kita bisa lebih memahami kebutuhan siswa kita. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru, di mana tadi kita sudah mengenal ada 5 posisi kontrol guru, di mana ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan ini, ke depannya kita akan menghindarkan 2 posisi kontrol dari guru sebagai penghukum dan merasa bersalah. Kenapa? Karena dengan memberikan penghukuman atau membuat mereka merasa bersalah bukan menjadi solusi terbaik bagi siswa-siswa kita. Maka hendaknya kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, sehingga
kelak dengan posisi manajer kita bisa menanamkan karakter baik pada diri siswa kita, bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang sedang mereka lakukan tanpa kita harus memberikan mereka sebuah hukuman, tapi mereka menyadari semua dan berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Terima kasih banyak pada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pembebasan budaya positif di lingkungan kita di SMP Negeri 4 Muarabungo. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa dapat mewujudkan budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan telah diadakan pengimbasan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak atas nama Siti Nur Fatanah, yang diikuti beberapa orang guru dengan penuh semangat mengikuti pengimbasan tersebut. Semoga yang mengikutinya mudah-mudahan dapat diimplementasikan pada siswa-siswi SMP Negeri 4 Muarabungo. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya contoh dari salah satu seorang guru, calon guru penggerak, supaya ada motivasinya pada guru-guru yang mengikuti pengimbasan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herawati, mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Muarabungo. Kami mengucapkan sangat berterima kasih sekali kepada guru penggerak, terutama Ibu Siti Nur Fatanah yang telah memberikan pengimbasan kepada kami mengenai kesepakatan keyakinan kelas ya, tentang 5 profil guru, dan itu kami rasakan memberikan semangat kepada kami untuk introspeksi di dalam pembelajaran. Introspeksi diri, manakah yang kita pakai di dalam pembelajaran, dan harapan kami semoga pengimbasan itu semoga guru-guru menerapkannya di dalam pembelajaran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.